Halo Bre, kembali lagi bersama saya Hasan tentunya di channel TechMate. Dan di video kali ini sorry banget ya kalau misalkan format videonya agak berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Jadi di depan kali ini ada sebuah kain pembungkus yang lumayan gede ini. Sebenarnya di dalam ini ada sebuah helm yang target pemasarannya itu buat kalangan pelajar ataupun mahasiswa yang pengen helm full face tapi dengan harga kisaran paling mentok-mentok 500.000. Itu pun pengen dapat kembalian dan juga pengen dapat bonusan dari helmnya. Nah, helm apakah itu? Ya mungkin kalian sudah salfok sendiri sama logo di sini, ada tembus-tembus. Oke, langsung saja kita buka. Nah, dan ini adalah helm dari NJS. Tepatnya ini adalah NJS Shadow. Langsung saja kita ngomongin buat harganya. Helm ini harganya itu 474.000. Dan di paket penjualannya itu kita mendapatkan yang tadi ada tas pembungkus, ada helmnya, ada buku panduan yang seperti ini. Dan kita juga dapat bonus. Bonusnya itu adalah kaca visor yang tipenya iridium seperti ini. Dan itu ada saya. Halo. Oke, dan tentunya kita dapat dusnya juga. Sebenarnya dusnya ada di samping sana. Cuman karena kalau misalkan dipajang mungkin frame-nya akan ketutup sama dus. Oke, langsung saja kita bahas si helmnya. Nah, untuk helm ini sistem pengunciannya double D-ring. Ya, untuk standar helm full face rata-rata udah pakai double D-ring lah, seperti ini. Dan untuk penguncian visornya di sini menggunakan sistem penguncian yang di dalam. Jadi untuk mengganti visornya itu kita harus buka dulu si kaca visornya. Langsung, nah ini yang pengunci ini kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Nah, nanti di sini akan longgar. Nah, udah longgar kita pasain aja bagian mana yang bisa dicopot. Dan gitu copot ganti sama visor yang ada bonus tadi yang iridium, ataupun bisa pakai visor flat yang lain, ataupun yang smoke ataupun yang black, ya bebas lah, kalian tinggal beli aja kalau misalkan yang bonusan itu nggak terlalu kepake. Oke, dan untuk ukurannya ini saya membeli ukurannya yang ukuran M. Nah, untuk ukuran M-nya ini catatan buat kalian yang pengen beli helm NJS ini, dikarenakan helm ini double visor. Nah, double visor ya. Nah, di sini double visor itu ada di sini buat nurunin visornya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, visornya langsung turun yang visor di dalam. Nah, lanjut ke ukuran. Nah, dikarenakan ini double visor, jadi si ukuran body helmnya itu gede. Malah yang tertulis di belakang ukurannya M, tapi sebenarnya itu ini standarnya bukan standar M, malah lebih deket ke ukuran L maupun XL. Jadi mau kepalanya kecil, mau tubuhnya kecil, kalau misalkan pakai helm ini kelihatannya seperti toge lah. Kepalanya gede tapi postur tubuhnya kurang berisi, tapi bisa lah diakalin sama jaket. Nah, karena helmnya gede, maka si bobot helmnya itu pun lumayan berat. Nah, di sini untuk bobot helmnya itu keterangannya beratnya itu 1600 ditambah 50 gram. Jadi lumayan berat lah. Dan untuk aksesoris yang bisa ditempel di sini, kita bisa pakai spoiler yang ditempel di belakang di sini. Nah, yang untuk di sini. Sebenarnya di NJS pun menyediakan spoiler untuk tipe shadow ini, dan untuk finishingnya itu ini masuk ke dalam minus. Minusnya itu dari finishingnya. Nah, kenapa saya agak kecewa sih untuk finishing di bagian pengamanannya atau penguncian. Nah, di sini untuk pengunciannya oke lah double D-ring.
tetapi finishing dari si beltnya ini, kelihatan gak sih? Kurang rapih. Dan juga bagian bawahnya juga yang di sini kurang rapih. Ntar fokusin dulu. Nah, kurang rapi kan? Ya, kalau misalkan dihitung ini produk lokal, oke lah. Untuk produk lokal. Tapi ya NJS gitu ya kan. Malah NJS itu terkenal sama helm goibnya. Tapi yang goib itu seri di atasnya kayak NJS Kairos ataupun NJS ZX1. Dan ini buat minus sebagian orang sih. Kalau misalkan saya ini nggak termasuk minus, tapi mungkin aja gitu kan bagi kalian ada masuk minus, yaitu minus yang kedua itu dari lisensinya. Iya, lisensi dari Indo ada, lisensi SNI ada, tapi cukup disayangkan helm sebagus ini belum mendapatkan lisensi DOT, yaitu lisensi yang internasional. Untuk kabarnya sih NJS itu udah mengajukan lisensi DOT sebenarnya, cuman sampai sekarang belum ada kabar apakah NJS sudah masuk ataupun belum. Nah, kalau misalkan lisensi nih ya, kita ngobrol sedikit tentang lisensi. Sebenarnya kalau misalkan lisensi DOT itu menurut saya, gak tahu menurut Anda apakah setuju atau enggak. Kalau misalkan DOT aja tanpa SNI, itu sama aja bohong. Kalau misalkan helm bagus, ada lisensi DOT, tapi gak SNI, berarti helm itu ilegal. NJS gak bakalan bisa jual di Indonesia. Nah, jadi minimal SNI pun udah cocok lah, udah pas. Kalau misalkan lisensi DOT itu, ya hitung-hitung bonus lah. Dan untuk minus selanjutnya itu, ini tergantung unitnya sih. Mungkin hanya unit saya aja yang dapat. Yaitu minus yang ketiga itu dari sistem penguncian busa di dalam di sini. Ada salah satu dari busa ini yang posisi penguncian atau cetekannya itu kurang pas. Malah harus agak ditekuk sedikit biar pas. Kalau misalkan kalian beli aman-aman aja ya syukur. Dan untuk build quality dari helm ini sebenarnya udah kuat banget malah. Jadi kalau misalkan cocok buat lisensi DOT, cocok. Cuman kita tunggu aja. Oh iya, kelupaan. Dan untuk ventilasi udaranya, di sini ada dua. Satu di bagian mulut, yang ini. Dan yang kedua itu ada di atas. Ini dua. Yang dua ini saya udah coba tarik, nah ini kan nggak bisa, jadi kayaknya udah tok ini. Dan teruntuk kalian yang menggunakan kacamata, hampir semua tipe NJS termasuk Shadow ini sudah glass free, alias nyaman digunakan walaupun kalian menggunakan kacamata. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau beli ini adalah pilihan yang bagus lah menurut saya. Tapi dengan satu catatan, kalau misalkan kepala kalian kecil dan kalian milih yang M, disarankan kalian datangi servis helm terdekat di kota kalian, minta buat tambahin busa di dalam. Karena mungkin akan sedikit longgar. Oke, dan untuk busa di helm NJS ini, alhamdulillah bagian sampingnya udah menggunakan kain bahan bludru, bukan bahan kulit-kulitan kayak kulit sintetis gitu. Ya karena kalau misalkan bahannya kulit, karena busa itu kan nyerap keringet. Nah kalau misalkan nyerap keringet, kepanasan terus, kalau bahannya kulit itu pasti bakal retak-retak bagian sini. Nah kalau misalkan kain bludru itu ya gak bakalan retak-retak samping-sampingnya. Paling kalau misalkan nyerap keringet bakal agak bau apek aja. Jadi kalau misalkan udah bau apek ya kalian bisa tinggal cuci aja. Dan untuk helm NJS ini, hampir semua helm NJS sudah support intercom. Jadi kesimpulannya, apakah
helm NJ Shadow ini cocok buat digunakan di tahun 2022, ya menurut saya ini cocok banget lah, masih layak untuk digunakan. Malah ini berani bersaing sama KJT, keren malah untuk model NJS ini. Ya hitung-hitung pelarian dari helm NJS Kairos ataupun ZX1, pelariannya ke NJS Shadow ya malah pilihan yang bagus. Karena untuk yang NJS Kairos ataupun NJS ZX1 itu di atas 700-an untuk di pasaran. Oke, kita coba aja lah kita pasang di kepala. Karena saya juga tubuhnya agak kecil, kepala kecil, pakai helm ini gimana sih? Nah, langsung saja kita pasang di kepala saya. Mungkin kalian akan menganggap, ya si Hasan pun toge gitu lah. Tapi saya lihat di jalanan pun kebanyakan ya gitu. Kebanyakan pada toge semua. Oke, langsung saya pasang dulu ya. Oke bro, langsung saja kita pakai si helm NJS-nya di tubuh saya yang ya kelihatannya kecil. Yang tingginya itu 170-an dengan berat badan 55-an. Langsung saja kita pakai si helm NJS Shadow-nya. Screen run. Ya untuk si helmnya itu kalau misalkan tampilan depannya kayak begini. Kalau misalkan dari samping bisa dilihat apa masih ya normal atau kelihatan seperti toge. Tapi kalau misalkan di jalanan itu biasanya saya lihat juga rata-rata orang yang pakai helm full face yang tubuhnya kecil juga kelihatannya seperti toge kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai jaket yang agak tebal itu better lah kalau misalkan lihat di jalanan. Oke, mungkin ya segitu dulu aja untuk video review dari helm NJS. Kalau misalkan suka tinggal like aja, kalau misalkan gak suka dislike aja. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye bye.